Ditinggalkan sejak tahun 1923, Desa Karakoy memiliki ratusan rumah batu di bawah hamparan teriknya matahari. Naskah dalam film ini merupakan proyek dari sang sutradara Fuat Yilmaz yang mengangkat salah satu kisah nyata yang pernah terjadi di Karakoy, Provinsi Mulga, Turki. Secara etimologi, Kara berarti hitam atau gelap, sedangkan Koy berarti desa. Pada tahun 1957, gempa besar memakan korban di kota batu yang terbengkalai itu. Meskipun desa museum itu tampak sangat kuno, namun kisah yang menyedihkan dan misterius serta suasana kota hantu yang mencekam menjadikan Karakoy menginspirasi banyak penulis dari berbagai belahan dunia. Dan berikut salah satu kisahnya. Terdengar bacaan surat Anas dari seorang penulis bernama Gurkan. Sebelum menuangkan kisahnya, seorang penulis bernama Gurkan membaca ayat Al-Quran agar terhindar dari gangguan iblis yang mengintai. Gurkan menjelaskan tentang klan jin Zuzula. Klan Zuzula adalah jin yang bersahabat dengan setan namun bergerak tanpa arah dan bisikan dari setan. Klan itu tak kenal belas kasihan saat menyerang manusia. Dari kitab manapun tak ada yang menjelaskan secara rinci tentang klan Zuzula. Namun di beberapa sumber mereka mencoba menguak keberadaan klan itu dengan berbagai macam simbol dan tanda. Salah satu tanda yang terkutuk dan dipercaya oleh banyak adat yaitu angka 66. Angka 66 adalah simbol dari suku jin, sedangkan 666 adalah simbol kekuatan iblis. Zuzula adalah jin paling berbahaya setelah iblis. Membicarakan nama pimpinan klan secara terang-terangan di waktu yang salah akan menarik perhatian mereka. Mereka akan memangsa manusia secara berkelompok dengan membawa seluruh pasukan suku. Suatu benda magis, talisman, diyakini bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan klan Zuzula. Beberapa orang percaya talisman memiliki kekuatan magis yang akan memberi kekuatan, energi, dan manfaat tertentu bagi pemiliknya. Benda itu berbentuk lingkaran dengan tulisan Armani di dalamnya. Jika pemilik benda itu berhasil memanggil Zuzula, maka semua keinginannya akan dipenuhi. Namun, klan jin satu ini sangat berbahaya dan manipulatif. Setelah semua keinginan orang itu terkabul, jin itu akan meminta balas budi dari orang yang sudah ditolongnya. Orang itu akan kehilangan agama, bahkan kehilangan semua nyawa dari orang-orang yang dicintainya. Zuzula dapat menggoda manusia dengan berpura-pura mencintai seorang gadis muda dan menikahinya. Setelah menceritakan hal itu, Gurkan berdoa pada Allah agar senantiasa dilindungi dari sihir dan dari kebencian bangsa jin pada manusia. Dan film pun dimulai. Gemerlap kota Istanbul di malam hari dipenuhi dengan bar dan klub malam, tempat di mana Gurkan dan istrinya biasa menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Mereka pulang dengan mengendarai mobil ketika malam sudah menjelang pagi. Tertulis pernyataan dari sang sutradara yang menegaskan bahwa cerita dalam film ini terinspirasi dari kejadian aneh yang dialami oleh seorang penulis berinisial DY. Kala itu, DY mengunjungi sebuah desa untuk menginvestigasi kejadian tragis nyata menimpa sebuah keluarga. Aisyah malam itu diperkosa oleh jin dari klan Zuzula. Esok paginya, Aisyah terbangun dengan kondisi kepala berlumuran darah. Dinding kamarnya dipenuhi dengan cap telapak tangan yang berwarna merah. Aisyah tampak ketakutan dan terengah-engah. Entah apa yang dilihatnya pagi itu dan adegan berganti. Setelah bersenang-senang di bar, Gurkan membuka kembali laptopnya untuk mencari bahan yang akan ditulisnya. Di sebuah situs percakapan online, Gurkan menemukan komentar seseorang yang menceritakan tentang halusinasi yang menyiksa. Seorang perempuan yang diketahui mengalami halusinasi hebat dan merasa telah diperkosa oleh jin. Perempuan itu bernama Aisyah, tinggal di desa Karakoy, distrik Fethiye. Gurkan berselancar lebih jauh di dunia maya tentang kejadian aneh yang ada di desa batu itu. Tampak berbagai macam penampakan hantu astral yang diklaim terjadi di sekitaran desa Karakoy. Gurkan menuliskan paragraf pertama dalam draft yaitu misteri tak terpecahkan di desa Karakoy. Tak lama berselang, adik iparnya Pasha datang ke rumah dan menyapanya. Ia menggoda kakak iparnya yang tadi gagal masuk ke dalam bar. Istri Gurkan datang menemui adiknya dan segera memintanya istirahat di ruang tamu. Melihat suaminya masih sibuk bekerja, wanita itu meminta sang suami untuk segera beristirahat. Namun Gurkan masih sangat antusias dengan temuan cerita nyata yang ada di sosial media. Setelah istrinya tidur, Gurkan memesan tiket pesawat keberangkatan dari Istanbul ke Fethiye esok hari.
Tepat jam 8.50 pagi, ia akan bertolak ke desa Karakoy. Setelah memesan tiket, Gurkan kembali ke kamar untuk beristirahat sejenak bersama sang istri tercinta. Hari berikutnya, Gurkan terbang dengan pesawat dan sampai di distrik Fethiye sekitar pukul 11 siang. Ia menyempatkan diri untuk sarapan di kafe terdekat. Ia mencoba menelpon istrinya, namun tak tersambung karena susah sinyal. Di kesempatan itu, Gurkan menanyakan arah menuju ke desa Karakoy pada pelanggan kafe. Setelah mendapat petunjuk, Gurkan berjalan menuju ke desa itu. Ia beberapa kali berhenti untuk bertanya pada warga sekitar. Karena jarak menuju desa itu cukup jauh, Gurkan menyewa mobil agar lebih cepat sampai ke tujuan. Hingga akhirnya sampai juga di Karakoy, distrik tertua dan paling bersejarah dengan pelabuhan yang dipenuhi kapal. Hamparan rumah batu tak beratap menyapa sejauh mata memandang. Gurkan mengendarai mobilnya semakin dalam ke ujung desa. Terlihat beberapa warga masih lalu lalang meski tak seramai desa lainnya. Dengan berjalan kaki, Gurkan menuju ke rumah Pak Osman. Keluarga itu memiliki sejarah kelam di mana semua anggota keluarga diganggu oleh jin. Sesampainya di rumah itu, Gurkan langsung diusir oleh Nihal, anak pertama Pak Osman. Nihal mengira Gurkan adalah seorang wartawan atau jurnalis yang ingin meliput kasus keluarganya. Menyadari hal itu, Gurkan bersumpah jika dirinya bukan seorang jurnalis melainkan seorang psikolog. Gurkan terpaksa berbohong agar dia mendapatkan kisah rinci tentang keluarga Pak Osman. Dengan berpura-pura sebagai psikolog, Gurkan mengatakan jika kedatangannya ke rumah hanyalah untuk menolong keluarga itu. Akhirnya Nihal mau menemui Gurkan dan duduk berdua bersama. Gurkan mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Ia berkata telah mendapat kasus keluarga Osman dari internet. Ia bermaksud untuk melakukan penelitian psikologis tentang kejadian semacam itu. Gurkan meyakinkan Nihal jika semua yang terjadi pada keluarganya adalah faktor psikologis. Nihal mulai menceritakan semua yang terjadi pada keluarganya. Ayahnya yang bernama Osman bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Adik laki-lakinya yang bernama Murad sering mengalami tidur berjalan hingga keluar dari rumah saat malam hari. Di malam saat Osman meninggal, Murad gantung diri di lumbung gantung mereka. Setelah kejadian itu, ibunya Gulsum mengalami gila dan tak bisa bicara. Sementara adik perempuannya, Aisyah mulai bertingkah aneh dari waktu demi waktu. Aisyah tidak mengenal keluarganya lagi dan mengklaim jika dirinya telah menikah dengan jin. Bahkan Aisyah mengaku sudah memiliki bayi dari para jin itu. Aisyah semakin tak peduli dengan kondisi keluarganya sendiri dan mengurung diri di dalam kamar seharian. Saat malam hari, suara berisik terdengar dari kamar Aisyah. Nihal selalu dirundung ketakutan. Hanya ia yang masih waras dan selamat di keluarganya. Ia takut jika suatu hari nanti kutukan itu sampai pada dirinya. Nihal berkata jika semua penduduk desa mulai mengucilkan keluarganya. Mereka mengatakan bahwa keluarga Nihal terkena kutukan dan sihir jahat. Gurkan meminta izin untuk menemui keluarga Nihal. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat Aisyah tengah menggendong bayi yang tak terlihat. Saat Gurkan akan duduk di depannya, Aisyah menghalangi dan berkata jika suaminya sedang duduk di kursi itu. Gurkan berpindah tempat dan duduk di samping Aisyah. Tak lama kemudian, Aisyah pergi bersama bayinya masuk ke dalam kamar. Nihal mempersilahkan Gurkan untuk masuk ke dalam kamar ibunya. Wanita tua itu hanya mampu berbaring di atas tempat tidur. Bahkan untuk berbicara pun ia tak mampu. Gurkan memperkenalkan dirinya pada Gulsum dan berjanji akan membantunya keluar dari masalah yang menimpa. Sore harinya, Gurkan menyelinap masuk ke kamar Aisyah untuk memasang kamera pengintai. Ia menginap di rumah Nihal dan tidur di sofa ruang tamu. Gurkan memperhatikan semua gerak-gerik Aisyah saat malam hari. Hingga ia tertidur, tak ada gerakan yang mencurigakan di hari itu. Ternyata Aisyah malam itu disambangi suami dari alam gaibnya. Mereka mantap-mantap berdua di dalam kamar. Setelah itu, Aisyah menggambar simbol iblis di dinding kamarnya lagi dengan darah di jari tangannya. Saat subuh menjelang, istri Gurkan mulai mencari keberadaan dari suaminya. Ia mencoba menelpon beberapa kali namun tak tersambung ke nomor tujuan. Pasha yang asik memberi makan ular peliharaan kakaknya dengan tikus mencit itu mencoba menenangkan dan berkata jika Gurkan pasti sibuk bekerja. Tak lama berselang, Gurkan terbangun saat matahari sudah tinggi.
Ia memeriksa CCTV kamar Aisyah yang terlihat aman tanpa adanya pergerakan apapun. Setelah membersihkan diri, Gurkan mencari kemeja biru yang ia bawa. Namun anehnya, kemeja miliknya itu tak ada di dalam tas. Gurkan menemui Nihal di teras rumah untuk menanyakan kemeja biru miliknya. Nihal yang tengah menyiapkan sarapan itu tak tahu menahu dengan kemeja yang dimaksudkan Gurkan. Sementara Aisyah berkata jika kemeja itu akan kembali dengan sendirinya nanti. Perkataan itu membuat Gurkan berpikir bahwa Aisyah lah yang telah mengambil kemeja miliknya itu. Nihal meminta Gurkan untuk tidak memikirkan kelakuan adiknya. Setelah sarapan, Gurkan merokok di belakang rumah Nihal. Terlihat dua makam tergeletak di lahan kosong rumah mereka. Nihal berkata jika penduduk desa Karakoi menolak jenazah Usman dan Murad karena dianggap sebagai pembawa sial. Bahkan beberapa warga mendesak Nihal untuk mengkremasi jenazah keluarganya itu. Namun, Nihal memilih untuk menguburkan mereka dengan cara yang layak di halaman rumahnya sendiri. Setelah berbincang-bincang, Gurkan dan Nihal pergi ke lumbung di mana Murad gantung diri. Nihal masih belum berani masuk ke dalam lumbung itu. Terpaksa, Gurkan masuk sendirian untuk memeriksa tempat mengerikan tersebut. Saat Gurkan mencermati setiap sudut lumbung, ada orang asing di luar lumbung yang terus mengamatinya. Tali yang digunakan untuk bunuh diri masih tergantung di atap lumbung. Di bawah tali itu terdapat drum besi yang menjadi rumah bagi jin yang berwajah rata dan gesang. Jin itu bergerak sangat cepat mengamati setiap pergerakan Gurkan. Jin itu juga merangkak duduk di sudut dan membuat Gurkan terkejut. Seketika ia menoleh ke belakang, namun jin itu kembali bersembunyi di balik drum besi. Saat Gurkan keluar dari lumbung, tiba-tiba Gurkan memergoki orang asing yang mengintainya. Ia segera keluar dari lumbung dan mengejar orang itu. Sayangnya Gurkan kalah cepat dan kehilangan jejak orang asing tersebut. Gurkan kembali ke rumah Nihal. Wanita itu tampak sedang membakar benda yang diberi oleh imam setempat. Sang imam berkata jika benda itu bisa membantu meredakan penyakit Aisyah. Nihal membuka kertas doa yang diberikan oleh sang imam. Sementara Gurkan memotret isi dalam kertas itu menggunakan ponselnya. Saat kertas itu dibakar, tiba-tiba terdengar suara teriakan Aisyah dari dalam kamarnya. Nihal dan Gurkan berlari menuju ke kamar Aisyah dan menemukan gadis itu tengah kesurupan. Tubuh Gurkan terseret hingga ia tak sadarkan diri. Malam harinya Gurkan masih bertahan di rumah itu. Ia mendengar suara lantunan lagu dari kamar Aisyah. Saat Gurkan masuk ke sana, ternyata Aisyah tengah menimang bayi gaibnya. Ia menyapa Aisyah dan menanyakan kabarnya. Aisyah sama sekali tak mempedulikan Gurkan dan terus menunduk menatap si buah iblis. Gurkan menyadari ada luka baru berbentuk cakaran di pipi Aisyah. Seketika itu Aisyah menyerang Gurkan dan berlari menuju kamar Nihal. Aisyah naik ke atas tubuh Nihal yang sedang terlelap dalam tidurnya. Ia mencekik leher kakaknya sendiri sambil berkata bahwa Nihal akan mati sama seperti nasib Osman dan Murad. Mendengar teriakan Nihal, Gurkan berlari menyelamatkannya. Ia menyeret Aisyah dan mengikat tangannya di atas ranjang kamarnya. Sementara itu Aisyah berteriak pada Gurkan dan berkata jika pria itu akan menerima akibat dari perbuatannya. Hari berikutnya Gurkan pergi menemui seorang hoja. Ia menunjukkan foto kertas yang diberikan imam pada Nihal. Melihat foto itu, hoja mengajak Gurkan untuk keluar dari masjid. Sambil terengah-engah, hoja menerjemahkan arti dari tulisan itu. Ternyata tulisan Armani itu berisi mantra yang berbunyi, jin akan masuk ke tubuhmu melalui udara yang kau hirup dan keluar melalui urat nadi. Jin itu bersumpah atas nama iblis, dia akan menghantui siapapun di antara manusia yang ditemuinya. Setelah membaca tulisan itu, hoja memperingatkan Gurkan untuk segera meninggalkan desa dan jangan berurusan dengan iblis. Gurkan berlari menuju ke rumah Nihal. Di perjalanan, ia melihat orang asing yang mengintipnya di lumbung. Orang itu memperingatkan Gurkan untuk segera pergi meninggalkan desa karena semakin lama Gurkan tinggal di rumah Nihal, maka semakin dekat ia dengan jin yang meneror keluarga itu. Orang itu juga meminta Gurkan untuk menjauh darinya karena takut akan terkena kutukan. Dari kejauhan terdengar suara teriakan seorang pria. Gurkan berlari menuju ke masjid untuk menemui hoja. Ia mencari hoja itu yang ternyata ia sudah dalam kondisi tak bernyawa. Di tempat lain, Nihal tengah menyuapi ibunya dengan makanan. Sang ibu tak mau membuka mulutnya sama sekali. Gurkan datang dan menggantikan Nihal menyuapi ibunya.
Seketika itu Gulsum mau makan dan membuka mulut seperti biasa. Nihal heran mengapa beberapa hari terakhir ibunya sama sekali tak mau disuapi olehnya. Nihal meninggalkan Gurkan di kamar ibunya. Gurkan memeriksa isi dalam lemari di kamar itu dan menemukan foto Gulsum bersama suaminya. Anehnya, foto-foto itu tercoret dengan tulisan angka 66. Hari kembali berganti. Pagi itu kemeja Gurkan sudah kembali ada di dalam tas. Ia berlari ketika mendengar suara teriakan dari Nihal. Ternyata Gulsum sudah meninggal dengan kondisi mulut disumpal kain kafan. Kejadian itu membuat Nihal semakin ketakutan dan bersedih. Gurkan melihat ada tanda 66 di jidat Gulsum dan berkata, bagaimana mungkin semua itu terjadi sementara Gulsum dalam kondisi lumpuh. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan Aisyah. Saat mereka masuk ke dalam kamar, tubuh Aisyah melayang di atas kasur. Nihal mendapat serangan mistis hingga tubuhnya lemah tak berdaya. Sementara Gurkan mulai mendengar suara aneh yang menyakiti telinganya. Ia berusaha untuk melawannya, namun serangan semakin kuat dan membuat Gurkan tertunduk lemas. Setelah serangan iblis itu terhenti, Gurkan membawa Nihal pergi dari kamar Aisyah. Di hari yang semakin gelap, Gurkan berkata jika ia akan meminta bantuan polisi dan ambulan untuk mengurus jenazah Gulsum. Nihal yang ketakutan meminta Gurkan untuk tidak meninggalkannya sendirian di rumah itu. Namun Gurkan tetap bersikeras dan meminta Nihal untuk bersembunyi di dalam kamar. Gurkan masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh seorang pengemis. Gurkan mengikuti kemana wanita itu pergi. Ia melihat pengemis itu masuk ke dalam rumah di mana ada wanita yang sedang mencuci di teras. Gurkan memperhatikan wanita itu yang ternyata bukan pakaian yang dicuci, melainkan jeroan binatang. Wanita itu melumuri binatang itu dengan darah sementara kepala ayam berceceran di tanah. Gurkan berlari menuju ke mobilnya. Belum sampai ia masuk ke dalam mobil, Gurkan melihat warga desa tengah menjunjung keranda mayat. Anehnya, warga yang membawa keranda jenazah itu semuanya perempuan dan tak ada satupun laki-laki di sana. Merasa ada yang janggal, Gurkan mengikuti kemana perginya orang-orang itu. Ternyata mereka masuk ke dalam rumah batu di Karakoy dan membangkitkan mayat anak kecil yang ada di dalam keranda itu. Terlihat jasad anak kecil berambut panjang bangkit dan menatap ke arah langit. Sementara itu di dalam rumahnya, Nihal mulai mendapat teror iblis. Makam Murad yang ada di halaman rumah tiba-tiba bergerak sendiri. Terlihat tangan manusia keluar dari makam itu. Ternyata Murad bangkit lagi dari kuburnya dan memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Ia berjalan sempoyongan dan mengetuk pintu rumah itu. Nihal yang ketakutan berlari ke dalam kamar adiknya. Ia mengintip dari balik pintu. Terlihat Aisyah sedang menyayat tangannya sendiri menggunakan gunting. Nihal mendengar ketukan di pintu depan dan teriakan Gurkan meminta masuk. Segera ia membuka pintu itu dan meminta Gurkan untuk menyelamatkan Aisyah. Gurkan menceritakan kejadian siang tadi di mana sang hoja yang ditemuinya terjun dari menara hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Gurkan berlari ketakutan karena melihat pemakaman jenazah yang dilakukan oleh para wanita. Mereka meletakkan peti jenazah itu di sebuah rumah kosong yang mana ada anak kecil di dalamnya. Gurkan juga menceritakan saat ia melihat wanita sedang mencuci pakaian, namun ternyata adalah kepala ayam bercucuran darah. Nihal berkata jika Aisyah memotong tangannya sendiri dengan gunting. Sementara ia tak bisa menolong dan mengunci pintu kamar Aisyah. Gurkan mengajak Nihal untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Namun Nihal tak bisa meninggalkan Aisyah sendirian di sana. Gurkan berkata jika Aisyah adalah penyebab dari semua masalah yang terjadi dan justru akan membawa petaka jika mereka membawanya. Nihal tetap bersikeras untuk menolong Aisyah karena adiknya itu adalah satu-satunya orang yang tersisa di keluarganya. Gurkan semakin ketakutan dan berencana untuk pergi sendirian meninggalkan mereka. Nihal yang tertekan menagih janji Gurkan yang berjanji akan menolongnya. Gurkan bertanya apa yang akan dilakukannya lagi karena semua upaya sudah menemui jalan buntu. Nihal mengajak Gurkan untuk pergi menemui Pak Dukun, siapa tahu dukun di desanya bisa membantu. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju ke rumah Pak Dukun Basri. Di sini, mobil Gurkan masih tertinggal di pinggir jalan saat ia hendak meminta bantuan polisi. Sesampainya di rumah dukun itu, Nihal langsung menjelaskan apa yang terjadi di rumahnya. Mendengar cerita Nuhal, Pak Basri justru ketakutan dan menolak untuk membantu.
Ia meminta Nihal agar segera pergi dari rumahnya. Namun Nihal tetap bersikeras dan memohon pada Pak Basri agar mau membantunya. Karena tak bisa berbuat banyak, Basri memberikan air untuk diminum Aisyah. Setelah itu, Pak Basri mengusir Nihal dan memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Nihal dan Gurkan bergegas pulang. Sementara Basri langsung mendapat gangguan dari jin yang meneror keluarga Nihal. Sebagai seorang dukun, Basri memiliki istri dan anak dari golongan jin. Terlihat ayunan bayi yang ada di sampingnya bergerak sendiri. Suara teriakan bayi yang memekakan telinga terdengar sangat kencang. Dukun itu semakin ketakutan hingga berteriak histeris. Entah apa yang dilihatnya, namun dukun yang mencoba untuk menenangkan anaknya itu justru dicekik hingga tersungkur tak sadarkan diri. Gurkan dan Hilal sudah sampai di rumahnya. Mereka menyuapi Aisyah dengan air dari Pak Dukun. Setelah itu, Gurkan mengambil mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Di malam yang semakin larut, Gurkan kembali ke rumah Aisyah dan meminta Nihal untuk berkemas-kemas. Sebelum meninggalkan rumah itu, Gurkan menyempatkan diri untuk sembahyang. Setelah berwudu, ia menggelar sajadah dan melaksanakan salat Isya. Rakaat pertama berjalan lancar, rakaat kedua tanpa gangguan. Namun tiba-tiba, saat Gurkan akan bangkit dari tasyahud awal, kepalanya kembali sujud dan dibenturkan berkali-kali ke lantai hingga mengucur banyak darah dari jidatnya. Gurkan pun pingsan. Ternyata tak hanya dirinya yang diserang saat itu. Semua perabotan rumah telah porak-poranda, bahkan meja dan sofa berantakan. Tak lama berselang, Gurkan tersadar dan bergegas mencari Nihal dan Aisyah. Namun Gurkan tak dapat menemukan Nihal dan hanya tampak Aisyah yang lelap tidur di dalam kamarnya. Padahal Nihal tergantung di dinding kamar itu dengan tangan seperti diikat. Gurkan keluar dari mobilnya untuk mencari keberadaan Nihal. Di tengah perjalanan, ia menemukan Pak Basri yang sudah tergeletak di jalanan tak sadarkan diri. Gurkan memikirkan tubuh dukun itu ke tempat yang lebih aman. Gurkan membasuh wajah Basri untuk menyadarkannya. Segera setelah dukun itu sadar, ia menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendapat serangan jin di rumahnya, Pak Basri berlari tak karuan menuju ke antah berantah. Hingga ia sendiri tak menyadari ada mobil yang melintas di hadapannya. Dengan nafas terengah-engah, Basri mengajak Gurkan untuk menyelamatkan Aisyah. Ia berkata jika Aisyah tak bersalah. Nihal menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu keluarga Pak Usman hidup berdampingan dan saling bahagia. Hingga suatu hari Nihal kepergok sedang melakukan hubungan badan dengan suami Aisyah. Perselingkuhan itu membuat Pak Usman dan warga sekampung murka. Suami Aisyah yang mengetahui perselingkuhannya terbongkar justru menuju Aisyah yang cepu. Bahkan ia memukuli dan menyiksa istrinya sendiri. Hingga di suatu hari, Osman memutuskan untuk menghukum Nihal dengan mengurungnya di lumbung. Suami Aisyah terus saja menghalangi Osman dan membuatnya naik pitam. Osman tak sengaja menarik pelatuk senjata laras panjangnya dan mengenai dada suami Aisyah. Osman yang kalap menembak Nihal, namun pelurunya meleset. Dengan menangis, Nihal menemui Basri untuk membuatkan mantra sihir yang paling mematikan. Merasa kasihan dengan Nihal, Basri menuruti permintaannya tersebut. Setelah mantra sihir itu berhasil dibuat, kejadian demi kejadian aneh menimpa warga satu desa. Basri tak kuat menceritakan detail kejadiannya. Yang meminta Gurkan untuk segera menjemput Aisyah dan menyelamatkannya. Segera Gurkan merangkul Basri dan berjalan menuju ke dalam mobil. Setelah beberapa saat, terlihat Basri dan Gurkan mengendarai mobil dengan Aisyah dan Murad duduk di belakang mereka. Gurkan melaju kencang agar bisa segera keluar dari kampung itu. Namun petaka menimpa mereka. Mobil Gurkan tak bisa dikendalikan hingga berputar-putar tak tentu arah. Hantu Aisyah dan Murad keluar dari dalam mobil bergandengan menuju ke dalam gelapnya malam. Saat pagi menjelang, seorang polisi menemukan Gurkan terkunci sendiri di dalam mobil dengan kepala dipenuhi darah. Di akhir film dijelaskan sosok asli Gurkan di dunia nyata yang berinisial DY memiliki pekerjaan sebagai penulis. Namun, ia memperkenalkan diri sebagai psikolog agar bisa menulis cerita serealistis mungkin dari orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis di hidupnya. Setelah ditemukan dan diselamatkan oleh kepolisian setempat, DY diketahui dirawat di klinik psikologi. Dilaporkan bahwa semenjak kejadian itu, DY tak pernah mau berbicara dengan siapapun. Sementara itu, Nihal yang berinisial ED di dunia nyata berkata bahwa jin Zuzula telah menghantuinya. Kematian misterius yang menimpanya tak akan pernah terpecahkan. Bahkan pihak kepolisian dan kedokteran tak akan bisa menjelaskan sebab kematian dari Ede.
Aisyah atau KM tak diketahui keberadaan dan nasibnya. Tak ada satu orang pun yang tahu tentang kondisi KM, apakah masih hidup atau mati. Seorang penggembala kambing berkata pernah melihat Aisyah di dalam kota hantu Karakoi. Ia percaya Aisyah masih hidup dan tinggal di dalam rumah terbengkalai itu bersama keluarga jin. Osman atau Ende dan Murad yang berinisial asli HD, kuburan mereka berdua digali oleh pihak berwenang untuk melakukan otopsi dan investigasi. Namun liang lahat mereka berdua telah kosong tanpa adanya tulang belulang secuil pun. Hingga saat ini jasad mereka berdua tak pernah diketahui keberadaannya. Diketahui bahwa dalam 30 tahun terakhir sebanyak 45 penduduk sekitaran desa Karakoi menghilang secara misterius. Hal itu membuat orang-orang semakin menjauhi desa terkutuk itu. Dan film pun berakhir. Dari apa yang dilakukan Gurkhan, ia seperti mengelak bahwa kejadian yang menimpa keluarga Nihal adalah aktivitas gaib. Ia selalu membawa istilah psikologi untuk menjelaskan kejadian janggal di dalam rumah itu. Meski demikian, sebelum melakukan riset terkait kejadian misterius, perlu dipertimbangkan lagi dampak yang akan terjadi pada si peneliti. Tak ada salahnya untuk bertanya dahulu pada tetangga sekitar dan mempertimbangkan nasihat alim ulama. Terlebih lagi, sudah banyak orang yang memperingatkan Gurkhan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun, sekali lagi, nasi sudah menjadi nasi goreng. Gurkhan akhirnya mengalami trauma berat dan tak bisa melanjutkan hidupnya seperti sedia kala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Terima kasih dan sampai jumpa.